إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ternyata bangsa-bangsa yang makan babi itu umurnya panjang. Sedangkan orang Arab yang pendek. Oh, alah! Jangan kalian bilang babi ini haram ya. Kalau bagi kami umat Kristiani, babi ini nggak haram. Ya, babi ini adalah usaha kami dari nenek-nenek moyang kami. Jadi kalau kalian haram, jangan kalian ribut ya. Karena di Medan ini banyak ras, banyak budaya, banyak agama. Bukan kalian yang mau didengar. Kalian itu roh pemecah belah di kota Medan ini. Dulu kota Medan ini sangat cinta damai. Tidak ada saling menyinggung antara umat beragama. Salam, 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 salam semuanya umat Kristen. Saya Nando Love Yesus ini kasih tahu tentang firman Tuhan secara logika pikiran kita dan secara mistik. Tema kita adalah di Imamat 11 ayat 7 mengatakan jangan makan daging babi, itu haram. Itu dikatakan Tuhan. Di Imamat 11 ayat 7 sudah dibilang jangan makan babi, binatang itu haram. Tuhan sudah kasih tahu bahwa makan daging babi itu haram. Alasan kita nggak makan B2 atau bebong apa? Karena ada di Alkitab. Alasan kita nggak makan B2 atau bebong apa? Oke. Alasan kita nggak makan bebong atau B2? Ada di Imamat 11. Kenapa kita nggak makan bebong? B2. Tuhan melarangnya. Dan tersurat di Kitab Imamat 11 dan Bilangan 14. Oke, thank you Bang. Bebong Bang. Karena di dalam Alkitab tertulis bahwa daging babi itu adalah haram. Kita makan adalah yang bermama minyak. Sesuai dengan Imamat 11. Oke. Tidak minyak. Oke, thank you Bang. Shalom saudara-saudara, saya Pendeta Reza Abraham akan membagikan sebuah pelajaran dari Alkitab sebagai firman Tuhan dengan judul Orang Kristen Nggak Boleh Makan Babi. Wah, ini judul yang menarik sekali karena banyak orang yang bilang orang Kristen boleh makan babi. Ya, Alkitab bilang begitu. Tapi saya akan membagikan pelajaran ini dari Alkitab, bukan apa kata orang. Nah, informasi selengkapnya tentang binatang yang halal dan haram itu kemudian dicatat di dalam kitab Imamat 11. Dalam Imamat pasal 11 kita dapati di sana ada syarat-syarat binatang yang halal, yang berkaki 4. Syaratnya harus berkuku belah dan memamah biak. Apa saja contohnya? Kambing, sapi, kerbau. Mereka berkuku belah dan memamah biak. Harus memenuhi kriteria ini untuk binatang berkaki 4 disebut halal. Babi tidak masuk. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria ini.
Anjing tidak masuk karena tidak memenuhi kriteria ini. Jadi binatang yang halal, yang berkaki 4, yang boleh dimakan harus berkuku belah dan memamah biak. Kemudian yang di air harus bersisik dan bersirip. Harus lengkap kedua-duanya. Kalau tidak lengkap, tidak boleh dimakan. Artinya haram. Nah, itulah sebabnya kriteria ini atau syarat-syaratnya ditulis dalam Imamat 11, meskipun di dalam Kejadian 7 sudah diberitahukan kepada Nuh. Meskipun tidak semuanya, tapi saya berpikir begini, ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk memasukkan binatang yang halal dan haram, pasti Tuhan memberitahukan ini loh Nuh yang halal, ini yang haram, tapi tidak dicatat dalam Kejadian 7. Baru dicatat dalam Imamat 11. Inilah cara belajar Alkitab. Belajar Alkitab itu membandingkan ayat satu dengan yang lain, membandingkan kitab satu dengan yang lain, karena Alkitab saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Makanya babi tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena tidak memenuhi hal ini. Bahkan ada yang mengatakan, wah, ini sudah tidak berlaku. Imamat 11 ini masuk ke dalam hukum upacara. Siapa bilang? Imamat 11 bukan masuk ke dalam hukum upacara bangsa Israel, tetapi masuk ke dalam hukum kesehatan atau kebersihan bagi Israel. Hukum upacara itu mengatur tentang ritual-ritual sehubungan dengan korban imam di dalam bait suci. Nah, ini masih berlaku. Bahkan sampai kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul 10, peristiwa di mana Petrus saat itu melihat sebuah penglihatan, yaitu kain putih yang di atasnya ada binatang-binatang berkaki 4. Kemudian ada suara yang mengatakan, Petrus, ambillah binatang itu, sembelihlah dan makanlah. Kemudian Petrus perhatikan binatang-binatang itu, dan dia lihat semua binatang haram. Makanya dia bilang, Tuhan, tidak pernah sedikit pun binatang-binatang ini masuk ke dalam tubuhku. Kenapa? Karena memang Petrus percaya tentang Imamat 11. Itulah sebabnya sampai di Kisah 10 pun dia tidak mau makan. Bahkan Kisah 10 ini adalah cerita setelah Yesus mati dan bangkit serta terangkat ke sorga. Artinya masih tetap berlaku. Meskipun di sana ada pernyataan apa yang sudah dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh diharamkan manusia, tetapi Kisah pasal 10 tidak berbicara soal makanan halal dan haram. Tapi ini berbicara soal hubungan sosial. Nah, semuanya ini bukan hanya sekedar untuk kesehatan, kebersihan, tetapi lebih daripada itu, mau berbicara soal penurutan.